Upacara pelantikan dan pemanggilan sumpah jabatan pemimpin perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rabu 6 Maret 2019 di Aula 5. Pembacaan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Perkenalkan. Dan 1077-M-M-KP-2019. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, mengangkat masing-masing saudara. 1. Insinyur Arnoldus Clauberg M.P.Ph.D. diangkat sebagai Rektor Universitas Timor periode tahun 2019-2023. 2. Profesor Dr. Insinyur Mahfuz M.P. diangkat sebagai Rektor Universitas Tadulako periode tahun 2019-2023. 3. Joni Riyadi SST M.P. diangkat sebagai Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin periode tahun 2019-2023. 4. Saiful Anwar STP MP diangkat sebagai Direktur Politeknik Negeri Jember periode tahun 2019-2023. 5. Insinyur Muhammad Tawasin MS diangkat sebagai Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode tahun 2019-2023. Kedua, keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2019. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Muhammad Nasir. Pembacaan naskah pelantikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 6 bulan Maret tahun 2019, saya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan ini secara resmi melantik 1. Profesor Dr. Insinyur Mahfuz M.P.
sebagai Rektor Pentasan Laku periode tahun 2019-2023. 2. Insinyur Arnoldus Kalberg MD/PhD sebagai Rektor Universitas Timur periode tahun 2019-2023. 3. Syaiful Anwar STPMD sebagai Direktur Politeknik Negeri Jember periode 2019-2023. 4. Joni Riyadi SSTMD sebagai Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin periode tahun 2019-2023. 5. Insinyur Muhammad Wasim MSc sebagai Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode tahun 2019-2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan, rohaniwan dimohon mendampingi para pejabat yang akan diambil sumpahnya. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi diikuti para pejabat yang akan dilantik. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama yang saudara anut? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini sambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara. Ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, demi Allah saya berjanji. Bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi berdharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Semula. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan disaksikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kepada para saksi dimohon untuk mendampingi. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan.
Dibacakan kepada pasangan selanjutnya. Insinyur Arnoldus Laubert MP PhD dimohon untuk mendaftarkan diri. Selanjutnya, Saiful Anwar SPP MP dimohon untuk mendaftarkan diri. Joni Yuliani SST MP dimohon untuk mendaftarkan diri. Dipersilakan selanjutnya. Insinyur Muhammad Tawasim MSI dimohon untuk mendaftarkan diri. Dipersilakan oleh pasangan Menteri dan para saksi dimohon kembali ke tempat semula. Oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dimulai dari 1. Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP dimohon untuk menempatkan diri. Selanjutnya, Insinyur Arnoldus Laubert MP PhD mohon untuk mendaftarkan diri. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Penandatanganan naskah serah terima jabatan dilanjutkan dengan penyerahan memorandum akhir jabatan Rektor Universitas Tadulako dari Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS kepada Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP. Dipersilakan.
Selanjutnya, penandatanganan naskah serah terima jabatan Rektor Universitas Timor dari Profesor Dr. Sirilius Serang kepada Insinyur Arnoldus Clauber M.Phd. Keluar untuk mendapatkan diri. Naskah serah terima jabatan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin dari Edi Yohanes STMP kepada Joni Riyadi SSTMP. Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media dan para tamu dengan kemudian tinggi. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, yang saya hormati para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama akan bacakan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada siang hari ini kita telah menyaksikan bersama pelantikan para pejabat di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi, khususnya dari perguruan tinggi universitas maupun dari perguruan tinggi politeknik. Pada kali ini telah dilantik yaitu rektor dari Universitas Tadulako, dan yang kedua adalah dari rektor Universitas Timor, dan yang ketiga adalah politeknik yaitu terkait Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Politeknik Negeri Jember dan Pontianak, dan yang ada Banjarmasin. Ya, pada siang hari ini saya sangat penting sekali saya sampaikan kepada para rektor, para direktur dalam pelantikan kali ini. Pertama, saya mengucapkan selamat pada saudara dan terima kasih kepada pendahulunya yaitu rektor dari Universitas Tadulako maupun dari Timor maupun dari Politeknik. Yang menjadi sangat penting perhatian kita di tahun 2019 adalah kita harus melanjutkan kepemimpinan masa lalu dan harus menciptakan governance yang baik. Good University Governance adalah menjadi kunci utama untuk pendidikan tinggi yang ke depan menjadi lebih baik. Apa itu Good University Governance? Yaitu transparansi, fairness, accountability, dan responsibility. Hal inilah yang menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Untuk itu, untuk memajukan pendidikan tinggi tidak boleh melanggar tentang norma-norma yaitu yang terkait pada governance tersebut.
Maka dari itu, jabatan adalah merupakan amanah. Jabatan adalah hanya sekedar titipan, dan itu sifatnya adalah tidak terus-menerus. Dan inilah yang menjadi sangat penting. Maka Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi selalu melakukan evaluasi pada para pimpinan di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bisa kami lakukan evaluasi setiap triwulan, setiap semester, dan setiap tahunan. Bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh para pimpinan tersebut? Apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan? Apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan? Ini hal yang menjadi sangat penting. Oleh karena itu, saya berharap para pimpinan baru, rektor dan direktur politeknik, maka harus berjuang keras untuk memajukan pendidikan kita. Khususnya yang universitas, harus kita tingkatkan kualitasnya. Sekarang katakan program studi yang ada di lingkungan oleh program tinggi yang saudara pimpin, berapa yang sudah akreditasi A program studinya, berapa yang akreditasi B, dan berapa yang akreditasi C. Maka yang C harus ditingkatkan menjadi akreditasi B. Kalau bisa lompat menjadi A. Demikian pula yang B bisa menjadi A. Yang A bagaimana bisa maju pada akreditasi di tingkat internasional. Ini hal yang sangat penting. Politeknik harus juga demikian pula. Berapa sertifikasi yang telah dihasilkan oleh para lulusan? Ini hal yang menjadi sangat penting. Para dosen yang ada di lingkungannya apakah sudah mempunyai sertifikat kompetensi pada bidangnya? Kalau belum, mereka harus mengajukan, harus meningkatkan sertifikat kompetensi. Ke depan kami akan buat suatu aturan, kalau memang dosen yang tidak punya sertifikat kompetensi nanti mohon maaf mungkin tidak bisa melanjutkan dalam proses pembelajaran berikutnya. Mungkin akan kami pindahkan yang lain saja, tidak usah mengajar karena tidak punya kompetensi. Yang di universitas dosen itu nanti kita dorong berapa publikasinya yang masuk dalam publikasi internasional, berapa guru besar yang ada, berapa lektor kepala yang ada, berapa lektor yang ada, berapa asisten ahli yang ada, berapa publikasi yang dihasilkan dari masing-masing kelompok tersebut. Ini hal yang menjadi sangat penting. Tantangan kita di masa yang akan datang jauh lebih berat, jauh harus kita capai dengan cita-cita yang kita inginkan. Dan kita harus bekerja, tidak bisa lagi hanya sekedar menerima jabatan, kemudian dia duduk manis, setelah duduk manis hanya merintah pada bawah. Tidak boleh lagi. Pejabat sebagai pelayan harus bisa melayani semua yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, para pimpinan di lingkungan perguruan tinggi baik universitas maupun politeknik maka harus kerja keras untuk mencapai cita-cita yang telah diinginkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga sangat terima kasih kepada para rektor yang sebelumnya, yaitu yang dari Universitas Tadulako Profesor Muhammad Nasir yang telah meletakkan fondasi, apalagi di Tadulako yang barusan kena bencana, yaitu pengawalan terhadap pembangunan sekolah dengan baik. Juga terima kasih pada Rektor Universitas Timur, yaitu Profesor Dr. Sirius Seram. Demikian pula pada Direktur Politeknik Jember, Insinyur Nanang Wahyono MM, dan Edi Yohanes STND. Saya dalam hati sangat terima kasih apa yang sudah dilakukan oleh para pimpinan yang sebelumnya, yang telah berjuang sekeras-kerasnya dan sekuat tenaga untuk memasukkan pada perguruan tinggi masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam bekerja ini saya memohon juga kepada ibu-ibu pendamping. Ibu-ibu pendamping ini mendorong pada bapak-bapak kerja keras. Jangan sampai bapak-bapak kerja keras di kantor, di kampus, ditelepon suruh pulang terus, jangan.
Lulusan kerja harus sampai selesai semuanya dengan baik. Ini hal-hal yang bisa penting sehingga capaian-capaian menjadi lebih baik. Oleh karena itu, para pendamping ini harus bisa mendorong karir suami dengan baik. Jangan didorong untuk melakukan korupsi, ya sekalian. Jangan didorong ke sana. Bekerja adalah yang setulus hati untuk mencapai cita-cita tertentu yang berkualitas. Itu yang kami harapkan. Dan saya juga terima kasih pada rohaniawan yang telah bersedia untuk menjadi saksi siang hari ini atas pelantikan para pejabat di lingkungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf, mungkin saya datang terlambat karena tadi masih ada rapat kabinet dengan Bapak Presiden, sehingga kami datang sedikit terlambat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, inilah yang bisa kami sampaikan pada pelantikan para pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dari Untas Tadulako, Untas Timur, Politeknik Jember, Politeknik Banjarmasin maupun Politeknik Pontianak. Mudah-mudahan Bapak-Bapak semua dalam menjalankan tugas mendapatkan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan Bapak bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Amin. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.